Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari, selamat datang kembali di Quiet Time Wis Rumah Doa Elia Bali untuk edisi Oktah Paskah Sabtu tanggal 26 April tahun 2025 yang disiarkan langsung dari kota Buitan, Manggis, Bali. Tema renungan kita hari ini adalah dari trauma menuju iman yang membebaskan. Diambil dari bacaan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21 dan Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa para murid yang pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, yang pernah menyaksikan mujizatnya, yang mendengar ajarannya, dan bahkan yang dijanjikan tentang kebangkitannya, tetap tidak percaya ketika kabar sukacita itu datang? Di dalam Injil Suci menurut Markus yang kita dengarkan hari ini, kita melihat satu hal yang menarik untuk kita dalami, yaitu ketidakpercayaan para murid. Bahkan setelah Maria Magdalena menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit, mereka tetap tidak percaya. Begitu juga saat dua murid dari Emmaus kembali ke Yerusalem dan memberikan kesaksian, para murid yang lain tetap masih ragu-ragu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudari, masalahnya bukan hanya soal kurangnya bukti tentang berita sukacita itu, tetapi ini adalah soal ketidaksiapan batin untuk menanggung kebenaran yang terlalu besar. Manusia cenderung mempercayai sesuatu yang berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang. Maka, bila sebuah kabar dianggap terlalu luar biasa, seperti berita kebangkitan dari kematian yang tidak pernah dialami dan didengar sebelumnya, maka budi dan hati kita manusia secara alami membentengi diri. Apalagi jika berita itu datang dalam konteks sebuah kedukaan, sebuah trauma dan rasa kegagalan. Saudara-saudari yang terkasih, para murid tengah hidup dalam keadaan kedukaan dan kehancuran harapan. Dunia batin mereka dipenuhi oleh rasa malu karena meninggalkan sang guru, rasa kegagalan karena tidak bisa membelanya, dan rasa ketakutan karena ancaman dari pihak yang berkuasa. Maka saudara-saudari, ketika kabar sukacita itu datang, meskipun diwartakan oleh orang terdekat, berita itu belum mengena dengan bahasa batin mereka. Mereka belum siap untuk mendengar dan mengetahuinya. Situasi ini diibaratkan seperti orang yang keluar dari kegelapan gua dan melihat cahaya matahari untuk pertama kali, dan itu sangat menyilaukan, bahkan menyakitkan. Ketika orang itu kembali ke gua dan memberitahu kepada yang lain, ia ditertawakan. Bahkan ia bisa dianiaya karena dianggap berbohong. Inilah yang dialami oleh Maria Magdalena. Ia telah bertemu cahaya terang itu, yaitu Yesus yang bangkit. Tetapi ketika kembali ke komunitas dan menceritakan pengalaman ini,
ia ditolak. Saudara-saudari, untuk menerima kebenaran bukanlah perkara mudah dan sederhana. Ini adalah soal keberanian eksistensial, yaitu keberanian untuk berubah, untuk meninggalkan nilai-nilai hidup yang lama, untuk meninggalkan zona nyaman, bahkan untuk meninggalkan logika yang selama ini membentuk dan mengikat pola pikir kita. Iman bukan sekedar memahami, tetapi mengalami. Yesus hadir bukan dengan cara argumentasi, tetapi dengan menyapa, memecahkan roti, dan memberikan salam damai. Ia menampakkan diri bukan untuk memaksa kita percaya, tetapi untuk membuka hati kita yang kelam dan penuh duka. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang terjadi pada murid-murid di Emmaus. Mereka tidak langsung mengenal Tuhan Yesus, tetapi ketika hati mereka dibakar oleh penjelasan kitab suci dan mata mereka terbuka dalam pemecahan roti, mereka mengalami perjumpaan yang mengubah hati. Bukan lagi hanya informasi, tetapi sebuah transformasi. Iman bukan soal bisa membuktikan segala-galanya, saudara, tapi soal bisa untuk berkata, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Petrus dan Yohanes yang dulu takut dan menyangkal Yesus, kini bersuara lantang karena mereka telah mengalami sendiri, yaitu disentuh, diutus oleh Yesus sang kebenaran dan hidup. Inilah sebuah pernyataan eksistensial dan sakramental. Saudara-saudari, dalam hidup kita sehari-hari, kita mungkin sering bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka jahat atau tidak beriman, tetapi karena mereka masih hidup dalam gua trauma kegelapan, masih hidup dalam sistem-sistem nilai lama atau mekanisme pertahanan batin yang belum siap untuk terbuka dan menerima. Maka, saudara-saudari, tugas perutusan kita hari ini adalah bukan memaksa mereka untuk percaya, tetapi siap kita untuk hadir, menyapa, menemani, menjadi saksi hidup akan cahaya kebangkitan yang telah kita lihat dan yang telah kita alami sendiri dalam hidup kita. Dalam iman Katolik kita, kitab suci adalah terang yang mencerahkan akal dan hati kita. Sakramen Ekaristi adalah yang memampukan perjumpaan kita secara nyata dengan Kristus yang bangkit. Dan komunitas rohani adalah ruang pengutusan dan pertumbuhan iman kita bersama. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berani untuk membuka ruang batin kita dengan membongkar ilusi, membongkar luka dan kebiasaan lama kita, dengan menjadikan kehadiran Kristus yang bangkit bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dialami dan dihidupi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa